berfirman, wa may yuridillahu khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan hamba tersebut untuk memahami din ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang Allah lapangkan dadanya terhadap Islam, maka Allah beri dia petunjuk. Akan tetapi sebaliknya, wa may yaj'al lahu doikon haraja, siapa yang Allah akan sempitkan hatinya, maka Allah akan buat dia yaj'al sadrahu doikon, hatinya menjadi sempit, keras, ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana sulitnya dia menapaki jalan menuju ke langit. Begitulah gambaran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membuat suatu tipuan kepada hambanya, disebabkan hambanya menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak firman mengingatkan kita agar jangan sampai kita lupa. Maka berbahagialah kita jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Allah senantiasa lapangkan dada kita, walaupun majelis ilmunya ya terus menerus setiap saat, setiap pekan umpamanya, itu tidak membuat kita bosan dan menghindari atau malas untuk mendatanginya. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, maka benar ketika ya Allah di dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika seorang hamba ini meminta kepada Allah kebaikan, maka tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ya Allah, Engkaulah yang memberikan sesuatu dan tidak ada seorang pun yang menghalangi dari apa yang Engkau hendak berikan kepada hambanya. Sekali lagi berbahagialah dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk bisa hadir dan Allah antarkan kita di majelis yang mulia seperti ini. Mudah-mudahan ini wasilah jalan kita menuju surga. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ingin mengkaji atau mempelajari salah satu ilmu akhir zaman. Ilmu yang banyak ditinggalkan atau dilupakan oleh orang, terutama kaum muslimin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu atau lebih awal mensinyalir, memberi sinyal kepada umatnya bahwa ketika menjelang dekatnya hari kiamat itu, maka salah satu tandanya adalah Allah akan mencabut ilmu. Ilmu yang pertama kali akan dicabut. Maka kata Rasulullah SAW, ada 3 ilmu yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang datangnya kiamat itu. Ilmu yang pertama adalah ayatun muhkamatun. Ayatun muhkamatun ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ya. Lebih mudahnya adalah yang pertama kali dilupakan atau diremehkan atau bahkan tidak mau dipelajari oleh umat di akhir zaman itu adalah berkaitan dengan masalah hukum. Banyak orang yang tidak mau peduli dengan hukum. Hukum halal dan haram, tidak terlalu banyak orang yang peduli dengan itu. Mau halal ke, mau haram ke, mau riba, enggak ada urusan. Yang penting saya happy. Maka begitu banyak di akhir zaman itu orang ya yang halal itu
tidak menjadi sesuatu yang menjadi pilihan utama. Ya. Tidak menjadi sesuatu pilihan yang utama. Malah yang haram ya sudah dianggap biasa. Dianggap biasa. Maka ketika seseorang tidak menghiraukan tentang haram, ya, maka inilah awal ya orang sudah berada atau kita berada di akhir zaman. Jadi masalah hukum tidak dihiraukan lagi. Entah itu hukum halal haram, entah itu riba, entah itu hukum berpakaian, sudah enggak diurus. Enggak mau hirau lagi orang. Mau pakaian ini sesuai dengan syariat atau tidak, enggak ada urusan. Artinya apa? Tidak peduli lagi dengan hukum. Maka inilah yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat ini ya mendekati kehidupan manusia. Kemudian ilmu yang kedua yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang banyak meninggalkannya, tidak peduli, tidak mau mempelajarinya, yaitu sunnatun qaimatun. Sunnatun qaimatun, perkara-perkara sunnah. Sunnah ini sudah dianggap sepele. Seakan-akan sunnah ini hanya sekedar apa istilahnya? Ya pelengkap saja. Satu contoh saja Bapak ya jamaah sholat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Sunnah ya ba'diyah setelah sholat maghrib atau sunnah rawatib tidak terlalu begitu dipedulikan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh telah memberikan satu sinyal bahwa keutamaan melaksanakan sunnah rawatib. Belum sunnah yang lain Pak, masih masalah sunnah rawatib, sunnah sholat. Masalah sholat, sunnah rawatib. Siapa yang senantiasa istiqomah, dawam, terus menerus melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga. Bayangkan kita dawam, tadawamu, terus menerus tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum subuh. Hanya ada 12 rakaat Pak sunnah rawatib. Kalau ini terus menerus kita lakukan, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Kita ini bangun rumah di dunia saja susahnya. Ya, harus melanggar hukum. Harus ambil uang riba untuk bangun rumah. Ini bangun rumah di surga, Pak. Maka benar saja Luqmanul Hakim, ya, seorang yang soleh, yang mayoritas ulama mengatakan beliau ini adalah seorang nabi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan beliau ini bukan nabi. Terlepas dari nabi atau tidaknya, tapi Luqmanul Hakim ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Artinya beliau adalah orang yang soleh. Apa pesan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, kalau kamu bangun rumah di dunia, jangan lupa bangun rumahmu di bawah tanah. Kalau kamu bangun rumah di atas tanah, jangan lupa bangun rumahmu di bawah tanah. Kita ini sibuk bangun rumah di atas tanah. Datang gempa hancur, luluh lantak. Kita tidak mau pikir, tidak pernah kita bayangkan bagaimana kita berusaha untuk membangun rumah ketika kita berada di bawah tanah. Terangi rumahmu di atas tanah, jangan lupa terangi rumahmu di bawah tanah. Ini sunnah. Sunnah yang lain umpamanya hanya sekedar jenggot, Pak. Ya, memelihara jenggot. Kecil. Ya, kecil kelihatannya, tapi masya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi satu jaminan, ya, kepada orang
menjaga dan istiqomah memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Melihara jenggot. Ini jenggot dicabut-cabut setiap hari, nggak ada kerjaan, cabut jenggot satu-satu sampai botak, kecil kelihatannya. Atau mungkin malah kita menghinanya, meremehkannya. Nauzubillah min dzalik. Dari sunnah-sunnah seperti inilah yang ditinggalkan di akhir zaman itu. Dan ketika sunnah-sunnah seperti ini ya ditinggalkan atau tidak lagi dipedulikan oleh umat, terutama kaum muslimin, maka ini awal tanda kiamat ini semakin mendekat, Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, memberikan isyarat, ya, salah satu tanda kecil kiamat itu semakin merapat, semakin mendekat adalah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi sunnatun qaimatun. Lalu ilmu yang ketiga yang diberi sinyalir oleh Rasulullah SAW adalah faridatun adilatun. Ya, ilmu faridatun adilatun, ilmu faraid. Sehingga dengan ilmu itu keadilan bisa tegak. Nah, ilmu faraid ini ilmu waris, Pak. Ya, ilmu waris. Ya, ilmu waris ini adalah salah satu ilmu yang banyak ditinggalkan oleh umat di akhir zaman, terutama kaum muslimin. Karena ilmu waris ini ditinggalkan, maka keadilan, kezoliman itu selalu muncul. Karena apa? Karena keadilan tidak bisa tegak. Maka dalam hadis yang lain, walaupun hadis ini masyhur, tapi sanadnya ada doifnya. Ada satu perawinya, ya, matan sanad di dalam periwayatan hadis ini lemah apalagi. Tetapi matan hadis ini sahih. Ya, matan hadis ini sahih, sanadnya saja dari sisi sanad dia tergolong hadis lemah. Oleh para ulama, ya, hadis seperti ini disebut sebagai hadis sahih li ghairihi. Jadi hadis itu ada sahih, tingkatan sahih, hasan nomor 2, baru sahih li ghairihi, baru hasan li ghairihi. Jadi tingkatan hadis itu sahih, hasan, sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Nah, hadis tentang masalah ilmu waris ini termasuk hadis sahih li ghairihi. Karena matanya saja yang sahih. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada 3 ilmu itu. Hanya ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Ya. Yang ketiga adalah ilmu waris. Nah, hadis ini dhaif secara sanad, tapi sahih secara matan. Maka para ulama mendudukan hadis ini menjadi hadis sahih li ghairihi, karena didukung oleh hadis yang lain. Nah, para jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sih hukumnya mempelajari ilmu waris ini? Ya. Mempelajari ilmu waris ini termasuk fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah satu kewajiban yang mesti dikerjakan, akan tetapi jika ada orang lain yang mengerjakannya, maka orang lain yang tidak sempat atau tidak dapat mengerjakannya terbebas dari kewajiban. Tetapi kalau tidak ada sama sekali orang yang mempelajarinya, maka ilmu waris itu menjadi fardu ain. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ilmu faraid ini atau ilmu waris ini, kalau ada orang lain yang mempelajarinya, yang memahami satu tempat, ada orang yang paham tentang ilmu waris ini,
maka umat yang lain yang tidak sempat atau tidak dapat mempelajari ilmu waris menjadi fardu kifayah. Tapi kalau di tempat itu semua orang tidak ada yang mempelajarinya, maka mempelajari ilmu waris menjadi fardu ain. Ya, menjadi fardu ain. Artinya apa? Ketika orang tidak meninggal, ketika orang tidak mau mempelajari atau tidak sempat mempelajari ilmu waris, semua yang ada di satu tempat itu, maka mereka berdosa semua, Pak. Berdosa semua. Tapi kalau ada yang mempelajarinya, maka yang lain terbebaskan. Itu makna daripada fardu kifayah. Sebagaimana sholat maid itu, Pak. Sholat maid itu, kalau ada orang lain yang mengerjakannya, maka umat yang lain yang tidak sempat mengerjakannya menjadi fardu kifayah. Terbebas dia dari kewajiban. Tapi kalau semua orang yang ada di situ tidak mensolatkan maid yang ada, maka semua warga yang ada di tempat itu berdosa semua, karena mereka tidak mensolatkan maid tersebut. Nah, kita hari ini memahami fardu kifayah itu ya sepotong. Kita paham begini, kalau yang penting ada orang lain yang kerjakan, ya. Kalau sudah ada orang lain yang kerjakan, kita ya terbebaskan. Ya, sepotong seperti itu. Seharusnya difahami fardu kifayah itu adalah ketika ada orang lain ya mengerjakannya, maka yang lain terbebaskan, gugur. Bukan karena orang lain yang mengerjakan lalu kita tergugurkan dengan sendirinya. Tetap ada kewajiban itu. Hanya saja kalau kita tidak sempat, maka kita terbebas. Dan ketika kita semua yang ada di situ tidak mengerjakan atau tidak melaksanakan sholat maid tersebut, sehingga maid itu menjadi tidak disolatkan, maka dosa semua. Begitulah kedudukan ilmu waris. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat banyak, dan kalau kita kembalikan hadis-hadis Rasulullah ini, maka belajar ilmu waris itu menjadi fardu ain. Karena kaidah usul fikih menyebutkan ya, al aslu fil amr wujubun. Pada asalnya setiap perintah itu wajib untuk dikerjakan, selama tidak ada dalil yang memalingkan hukum asalnya. Ya. Maka kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarilah kepada manusia. Jadi perintah belajar Al-Qur'an ini kewajiban. Dan perintah untuk mengajarkan Al-Qur'an kewajiban. Wa 'allimun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhan nas. Dan pelajarilah al-faraid. Al-faraid itu ilmu waris. Ya, ilmu waris. Ya. Dan ajarilah kepada manusia. Jadi ilmu waris itu diajarkan kepada orang. Fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiku an yahtalifa isnani fil faraid fala yajidani ahadan yuhbiruha. Karena sesungguhnya orang, kalau terjadi orang bertengkar, orang saling bunuh membunuh, lantaran mereka tidak mengetahui ya cara membagi harta warisan, ribut gara-gara harta warisan, ya. Dan tidak ada orang yang memberikan petunjuk di situ, oh begini cara bagi yang benar. Sehingga terjadi kezoliman di situ. Ada yang saling bunuh, ada yang saling bertengkar, saling menzolimi. Maka orang yang memahami ilmu waris di tengah-tengah orang yang bertengkar tadi, bertikai tadi, maka dia mendapatkan dosa atas kejadian itu. Ya. Dan bagaimana kalau umpamanya di situ orang terjadi kezoliman gara-gara harta waris yang tidak ditegakkan secara adil, dan tidak ada orang yang memberitahu bagaimana cara menegakkan warisan yang adil,
maka semua orang di sekitar itu mendapatkan tanggungan. Artinya mereka berdosa, bertanggung jawab untuk terjadinya kezoliman di situ. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Daruqutni, dan hadisnya sahih. Ya. Jadi diperintahkan kita ini untuk belajar ilmu waris. Kalau terjadi kezoliman gara-gara ilmu waris di suatu tempat dan ada kita di situ dan kita tidak bisa menegakkan keadilan, maka kita harus bertanggung jawab, kata Rasulullah. Anda harus bertanggung jawab. Masya Allah. Ya. Kemudian, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan, aksimul mala baina ahlil faraid ala kitabillah. Bagilah harta warisan itu di antara ahlinya sesuai dengan kitabullah, berdasarkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi perintah untuk membagi warisan itu sesuai dengan kitabullah, yaitu Al-Quran, adalah kewajiban. Jadi mesti kita di dalam menyelesaikan harta warisan itu harus sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Itu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dari sisi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Para jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang tentang warisan, pembagian harta warisan di dalam Al-Quran ini, yang pertama adalah surat An-Nisa, dari ayat 11 sampai ayat 14. Ya, dari ayat 11 sampai 14, 4 ayat beruntun-runtun. Ayat pertama Allah sebutkan bagian-bagian, ya, penerimaan ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Lalu Allah tutup pada ayat yang ke-14 itu dengan sebutan, dengan bunyi, ya, tilka hududullah. Demikianlah ketentuan-ketentuan Allah. Ya, ini saya bacakan. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya, yang mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Lalu ayat ke-14 Allah tutup, memberikan ancaman bagi siapa yang tidak mau menyelesaikan warisan itu sesuai dengan kitabullah. Dan dari ayat inilah disimpulkan oleh para ulama bahwa ayat ini merupakan perintah yang keras bagi orang beriman untuk menyelesaikan harta warisan itu harus dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Apa bunyinya? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dan Rasulnya, yudhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak menyelesaikan harta warisan itu tidak sesuai ketentuan Allah, ancamannya neraka, Pak. Ya, ancamannya neraka. Ya. Walahu adzabun muhin, dan bagi mereka
azab yang menghinakan. Ya, ayat ini ditafsir oleh Ibnu Katsir. Ya, dalam kitab Ibnu Katsir jilid ke-2, ya, pada surat An-Nisa ayat 14 ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, walahu azabu muhin, ya, baginya azab yang menghinakan. Menghinakan di sini adalah hewan saja tidak layak dihukum seperti itu. Hewan saja tidak layak dihukum, disiksa seperti itu, apalagi manusia. Akan tetapi menjadi layak bagi manusia ketika mereka keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan melanggar larangan itu jauh lebih besar dosanya ketimbang melanggar perintah. Ya, sekali lagi, melanggar larangan itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat, Nabi Adam itu melanggar perintah atau melanggar larangan? Ya? Melanggar perintah atau melanggar larangan Nabi Adam? Melanggar larangan, maka hukuman terbesarnya dia diusir. Kalau dulu Nabi Adam alaihissalam tidak melanggar larangan, tidak hidup di dunia kita, Pak. Nabi Adam beranak pinak di surga. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hidup di dunia, lahir di dunia? Disebutkan dalam surat Al-Mulk itu. Ya, ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kita hidup di dunia ini tujuannya hanya itu saja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa di antara kita paling baik amalnya. Itu tujuannya. Sehingga kita ditakdirkan hidup di dunia ini. Nah, para jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi bagaimana kedudukan mempelajari ilmu waris. Maka setelah kita memahami ini, menjadi suatu kemestian bagi kita untuk memahami ilmu waris seperti ini. Lalu kemudian kita masuk kepada bagaimana kita memahami ilmu waris ini. Ya. Saya mulai dari kita memahami apa arti daripada ilmu waris atau ilmu faraid ini. Ya. Bagaimana kita memahami warisan ini? Dari sisi bahasa, warisan atau faraid ini, pemberian Allah Subhanahu wa taala ini, dari sisi arti ada 6 artinya. Ya, ada 6 artinya. Yang pertama, warisan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir. Takdir itu ketentuan. Artinya kita mendapatkan kenikmatan harta bukan usaha kita, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang nominalnya ditentukan oleh Allah. Kalau kita cari rezeki, Pak, kita nggak bisa tentukan. Hari ini saya kerja harus dapat 500. Nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita dengan ketentuan. Makanya disebut dengan takdir. Maka harta warisan itu harta yang telah ditentukan. Ya, harta yang telah ditentukan, sehingga seseorang tidak boleh menginginkan harta warisan itu sesuai kemauannya. Oh, saya maunya segini. Ya, sehingga ketika ditegakkan ilmu waris, oh kenapa dapat saya segini, saya nggak terima. Ya, itu keliru. Harta warisan itu harta yang sudah ditentukan penerimaannya. Jadi kalau sudah ditentukan itu,
maka tidak boleh menolak jumlah ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang banyak para wanita ketika berbicara warisan yang tidak beriman, maksud saya. Mereka ini tidak terima. Karena di dalam ayat 11 surat An-Nisa itu disebutkan yusikumullahu fi auladikum mislu hadzil unsayain. Telah ditetapkan bagimu terhadap anak-anakmu harta yang kamu tinggalkan itu bagi laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan. Ini ketentuan, makanya disebut harta warisan itu harta yang ditentukan. Jadi kita mendapatkan harta warisan itu sudah ketentuan Allah dari sana, nominalnya sudah dari Allah. Maka tidak boleh ada protes, maka tidak boleh ada tidak merasa cukup, harus cukup. Ya. Jadi ini juga yang membatasi orang yang ahli waris ini, sehingga dia tidak semaunya untuk menguasai harta yang ditinggalkan oleh muwarisnya. Kan ada biasanya di mana-mana ini. Ya, di Bima mungkin tidak terjadi. Kalau di tempat saya di Labuan sana itu, anak yang ahli waris yang tertua dia yang menguasai, sehingga dia mana maunya. Ya. Nah, ini ayatnya, dalilnya yang tidak boleh seperti itu. Sudah ada ketentuannya. Ya, dan tidak dibuat-buat. Ya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 237. Wa qad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum. Telah ditetapkan bagimu ketentuan, ya, dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harta warisan itu disebutkan sebagai qat'u. Qat'u itu adalah pemberian. Ya, pemberian. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan harta warisan, ingatlah bahwa warisan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan dari warisan itu adalah pemberian Allah, maka tentunya pemberian itu harus dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Manfaatkan untuk kebaikan. Ya, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan sebaliknya. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gratis, tidak dengan susah payah. Gara-gara dia lahir di dunia, kemudian dia memiliki muwaris, kemudian dia mendapatkan harta pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberian seperti ini haruslah dihargai. Bagaimana cara menghargainya? Manfaatkan dalam hal kebaikan. Jangan dapat warisan dipakai untuk judi. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Sudah dapat harta warisan dipakai untuk judi, ya, dipakai untuk foya-foya. Nah, ini orang yang seperti ini, dia tidak memahami bahwa warisan itu seakan-akan bukan pemberian Allah. Allah akan minta pertanggung jawabannya. Setiap apa yang diberikan oleh Allah, pasti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah semua apa yang diciptakan oleh Allah, termasuk apa yang diberikan oleh Allah itu untuk disia-siakan. Pasti ada pertanggungjawabannya. Jangankan harta, Pak. Ya. Mata kita saja akan dimintai pertanggungjawabannya. Tangan kita, apalagi harta. Ya, apalagi harta. Kemudian ini di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7. Coba nanti dilihatlah, ya. Kemudian saya persingkat, yang ketiga, ya, harta warisan ini dikatakan sebagai inzal. Inzal ini harta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harta warisan. Ya. Maka warisan itu harta yang mulia.
Ya, harta yang dimuliakan, harta yang terhormat didapat dengan cara yang hormat. Ya, makanya nanti dalam pembahasan selanjutnya ilmu waris itu bagaimana cara mendapatkan warisan. Kalau dengan cara tidak terhormat, maka haram hukumnya dia untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Harta ini harta terhormat, harta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut sebagai inzal. Lalu yang keempat, harta warisan ini disebutkan juga sebagai tabyin. Ya, sebagai tabyin. Tabyin ini keterangan, penjelasan. Ya, harta yang diberikan oleh Allah yang disertakan dengan penjelasan. Kalau kita dapat rezeki, ya, dapat rezeki mama dengan usaha kita, itu tidak ada keterangannya, Pak, tidak ada penjelasannya, ya, tidak ada penjelasannya, ya. Tapi kalau harta warisan ini kita dapat dengan penjelasan. Apa penjelasannya? Penjelasannya adalah harta ini dari si ini, dari si ini, dari si ini. Si ini dapatkan si ini dapatkan si ini. Nanti harta ini juga akan didapatkan oleh si ini sini. Itu harta warisan. Mana ada harta selain itu yang dirinci seperti itu? Tidak ada, ya, nggak ada, kecuali harta warisan. Lalu yang kelima, ya, harta warisan itu disebutkan harta yang paling halal, ihlal. Ya, harta yang paling halal. Jadi tidak ada harta yang paling halal dalam kehidupan manusia itu kecuali harta warisan. Harta yang kita usahakan belum tentu halal secara penuh. Bisa jadi harta yang kita dapatkan itu bukan melalui warisan, dengan cara nipu, ya, dengan cara curang, dengan cara menzolimi orang lain sehingga kita mendapatkan harta benda. Ya. Atau mungkin dia bertani, dia dapatkan harta umpamanya, mungkin waktu pembagian air dia kasih curang. Saya dulu waktu kecil-kecil, ya, ke sawah, ya, ke sawah. Di situ ada 4 cabang selokan, ya. Dibagi air ini dibagi 4, dari satu saluran air dibagi 4. Ada yang belok ke sana, ada yang belok ke sini, ada yang lurus, ada lagi belokan. Ya, ada yang curang. Curangnya apa? Dia taruh batu di bawahnya supaya tekanan dorongan air ke arah temannya tidak terlalu, supaya tekanan air menuju ke dia lebih kencang, ke temannya terhalang dengan batu. Air itu jalan memang, tapi dorongannya untuk ke temannya lebih kecil, tapi ke dia kencang. Volume airnya, debitnya lebih besar. Ini curang, Pak. Ya, curang tanpa disadari oleh seorang petani, ini curang. Maka harta yang didapatkan dengan seperti ini harta yang tidak halal, Pak. Usaha yang tidak halal. Karena apa? Ada unsur curang di dalamnya. Demikian juga dalam berdagang umpamanya. Tidak ada yang bisa jamin, Pak. Tapi harta warisan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah harta halal. Kenapa? Harta yang diberikan oleh Allah, yang Allah ambil dari muwaris. Kan kalau kita ini mati, harta kita diambil Allah. Ya, diambil Allah. Allah yang ambil, kemudian Allah bagikan. Kalau kita sudah mati, kita sudah nggak punya apa-apa. Semua tinggal milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bagi. Maka ketika si mayit dia punya harta benda, meninggal, hartanya sudah milik Allah. Hartanya sudah menjadi milik Allah, bukan lagi milik ahli warisnya. Keliru kita selama ini, kita bilang, kalau mati si A, orang tuanya, harta jadi milik anak-anaknya. Enggak, milik Allah. Ya, kalau sudah menjadi milik Allah, maka harus mengikuti ketentuan Allah untuk membaginya. Kita ini kadang ketika meninggal muwaris, orang yang punya harta, entah itu ayah kita, istri kita, ya, ibu kita,
Kita bilang harta yang ditinggalkan oleh ayah, ibu kita, istri, suami kita bilang harta kita. Enggak. Keliru, Pak. Harta milik Allah. Buktinya apa? Allah yang bagi. Ya, Allah bagikan ya kepada ahli warisnya. Makanya dia disebut sebagai harta yang paling halal. Maka kalau mau harta yang halal, carilah harta warisan. Maka wajar saja, Pak, kalau ada orang ribut sampai berkelahi ingin mendapatkan haknya dari warisan. Kenapa? Dia ingin mendapatkan harta yang paling halal. Siapa tahu harta itulah yang bisa menyelamatkan dia, karena harta yang halal. Belum tentu harta yang dia cari ada jaminan halal di dalamnya. Maka jangan heran kita kalau ada orang ribut adik kakak gara-gara masalah warisan. Biasa. Ya. Jangan lihat kecil dan besarnya. Ya, tapi status dan hukum daripada warisan itu sendiri. Lalu yang keenam terakhir, ya sudah azan isya. Ya. Ya, saya selesaikan yang 6. Baru nanti ke depan kita bicara tentang bagaimana kita membagi warisan. Ya, baru ini sekedar pengenalan saja dulu. Yang keenam, harta warisan itu disebut sebagai ato. Ya, ato ini adalah pemberian, sama dengan qot'u tadi. Qot'u tadi ketetapan yang pasti. Ya, ato ini pemberian. La soitu minhu fardan wala fardon wala kordon. Sungguh aku telah memperoleh daripadanya satu pemberian yang bukan pinjaman. Ya, kata Rasulullah SAW, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli waris itu dari harta warisan disebut sebagai pemberian. Tapi harta selain warisan, ya, harta selain warisan yang kita usaha, hasil usaha kita, itu harta pinjaman. Ya, harta pinjaman. Jadi harta yang kita usaha hari ini, cari dengan susah payah, kerja banting tulang, kita dapat harta, entah itu uang dan lain sebagainya, itu pinjaman semua, Pak. Pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah akan minta. Tapi mahal luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan pinjaman yang besar, tapi Allah minta balas yang sedikit. Ya, memberikan yang besar tapi harapannya kembali yang kecil. Melalui apa? Sedekah dan infak kita. Kan sedekahnya tidak disuruh semuanya. Kita kerja dapat uang, usaha dapat rezeki, dapat harta. Allah tidak minta semuanya. Tapi yang Allah minta sebahagian, yang disebut dengan infak dan sedekah. Maka sungguh sangat naif kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta sebagian kecil dari harta yang kita berikan, yang kita dapatkan melalui pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Berat kita untuk memberikannya. Mungkin kita sedekah infak tunggu hari Jumat, ketika ada kotak keliling, ya, di luar itu ada orang datang ketok pintu depan kita, dia lagi nggak ada, ya. Atau umpamanya ada, ya, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, kita berat untuk membantunya. Padahal kata Rasulullah, atik nafsaka minan nar walau bitamarin. Jaga dirimu dari siksa neraka walaupun hanya sepotong roti. Jadi sedekah infak itu membebaskan kita dari neraka. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan, sudah azan isya. Ini baru mukaddimah kita bagaimana pentingnya dan manfaatnya kita mempelajari ilmu waris. Insya Allah di waktu yang lain kita akan lanjutkan berkaitan dengan apa saja yang mesti kita perhatikan di dalam ilmu warisan ini. Saya kira cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.